Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Teknik Elektro D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen instalasi listrik. Pertama kita masuk, apa aja sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama itu adalah MCB, kedua kWh meter, ketiga buzzer, 4 fitting, 5 balas elektronik, 6 balas konvensional, 7 terminal, 8 fuse, 9 imbodus, 10 fitting LED. MCB adalah singkatan dari miniatur circuit breaker atau sebuah perangkat perlindungan listrik yang digunakan untuk memutuskan aliran listrik saat terjadi kelebihan arus atau gangguan lainnya. Jenis MCB itu ada banyak sekali, kita sini hanya ambil 3 saja. Yang pertama, MCB berdasarkan karakteristik pemutus, berdasarkan jumlah kutub, berdasarkan metode pemutusan. Untuk MCB berdasarkan karakter pemutus itu adalah MCB tipe B untuk melindungi rangkaian dengan bahan yang umum seperti pencahayaan dan outlet. Tipe C dan tipe D pun ada. Untuk MCB berdasarkan jumlah kutub itu MCB kutub 1, kutub 2, kutub 3. Yang arti dari kutub itu adalah memiliki 3 jalur, 2 jalur atau 1 jalur untuk pemutus sirkuitnya. Berdasarkan metode pemutus itu adalah MCB pemutus udara, air circuit breaker, dan MCB pemutus minyak, oil circuit breaker. Fungsi MCB banyak, tapi di sini saya hanya akan mengambil 4 saja. Pertama, melindungi terhadap kelebihan arus. MCB fungsinya untuk memutuskan sirkuit saat terjadi arus lebih dari ambang batas yang aman. Kedua, mencegah kerusakan pada peralatan dengan memutus sirkuit secara cepat saat terjadi kelebihan arus. MCB membantu melindungi peralatan elektronik dan kabel dari kerusakan. Ketiga, keamanan dan keselamatan. MCB meningkatkan keamanan instalasi listrik dengan mencegah risiko kebakaran atau kerusakan serius akibat arus berlebih. Keempat, resetable. Resetable adalah MCB dapat direset setelah pemutusan, memungkinkan pemulihan sistem listrik tanpa harus mengganti komponen. Di sini yang kedua, kWh meter. kWh meter adalah alat pengukur listrik yang menghitung konsumsi energi dalam kilowatt per hours dalam kurung kWh, membantu memantau dan menentukan tagihan listrik. Jenis kWh meter ada 2, analog dan digital. Fungsi kWh meter mengukur konsumsi energi, pemantauan konsumsi, penagihan dan tarif, identifikasi pemakaian berlebih, efisiensi energi, dan pemantauan jangka panjang. Kita lanjut. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer adalah perangkat suara yang memberikan notifikasi atau peringatan ketika mendapatkan sinyal listrik. Di sini ada 2 jenis buzzer, buzzer aktif dan pasif buzzer. Buzzer aktif, apa sih itu buzzer aktif? Buzzer aktif memiliki sirkuit pembangkit suara internal dan hanya memerlukan tegangan listrik untuk menghasilkan suara. Sedangkan untuk buzzer pasif memerlukan sumber frekuensi atau gelombang suara eksternal dan perlu dikendalikan oleh sirkuit driver terpisah. Fungsi buzzer adalah untuk alarm, notifikasi, indikator acara, permainan elektronik, dan kontrol akses. Kita lanjut yang selanjutnya, itu fitting. Fitting lampu adalah bagian yang menghubungkan lampu dengan sumber listrik, misalnya fitting skrup atau bayonet. Jenis fitting lampu di sini saya hanya mengambil 2, screw terminal dan fitting. Apa sih yang dimaksud dengan screw terminal? Screw terminal adalah fitting yang memungkinkan pemasangan kabel lampu dengan menggunakan skrup. Sedangkan untuk pendan fitting digunakan untuk lampu gantung yang biasanya melibatkan sistem kabel dan soket yang terpasang di langit-langit. Fungsi fitting lampu pertama, menyediakan koneksi listrik, menjaga lampu pada posisinya, mengganti lampu dengan mudah,
dan agar variasi desainnya lebih bagus untuk mendekorasi rumah. Selanjutnya balas elektronik. Balas elektronik untuk mengatur aliran listrik dalam lampu fluoresen atau lampu neon untuk menyala dengan efisien dan meningkatkan kinerjanya. Di sini saya hanya mengambil dua jenis, yaitu balas konvensional dan elektronik. Untuk balas konvensional atau magnetik itu dia menggunakan komponen induktif dan beban magnet sebagai pengatur arus. Untuk balas elektronik atau elektronik menggunakan sirkuit elektronik dan semikonduktor untuk mengatur arusnya. Fungsi balas pertama, memulai lampu, mengatur arus, memperpanjang umur lampu, dan mengurangi pemakaian energi. Selanjutnya ya balas konvensional mengatur listrik untuk lampu fluorescen dengan komponen elektromagnetik, tapi kurang efisien dibandingkan balas elektronik. Jenis balas konvensional ada core and coil balas, reaction balas, dan Cole coil balas. Untuk core and coil balas itu jenis yang paling umum, terdiri dari inti besi dan gulungan kaut yang membentuk medan magnet yang diperlukan untuk mengatur arus. Untuk reaktan balas menggunakan reaktor atau coil untuk membatasi aliran arus dan menstabilkan tegangan. Untuk coil balas menggunakan coil atau coil induktif untuk menciptakan medan magnet dan mengontrol arus. Fungsinya ya sama seperti balas elektronik, itu memulai lampu, mengatur arus, dan menghasilkan medan magnet. Bedanya di sini hanya menghasilkan medan magnet dan tidak. Terminal listrik adalah titik di mana arus masuk atau keluar dalam suatu rangkaian, seperti pada stop kontak atau saklar. Atau bisa disebut sebagai terminal elektrod atau titik konektor di sebuah perangkat elektronik atau sistem listrik yang digunakan untuk menghubungkan kabel atau komponen lainnya. Jenis terminal ada RCA konektor, wire ferrular, ring terminal. Apa sih itu RCA konektor? RCA konektor adalah konektor digunakan untuk menghubungkan perangkat audio dan video. Memiliki terminal berbentuk piringan dengan pin di tengahnya. Sedangkan wire ferrular terminal yang menutupi ujung kabel dan membentuk koneksi yang kuat dengan terminal skrup. Dan ring terminal yang dirancang untuk digunakan dengan skrup dan memiliki bentuk cincin untuk tampilan di sekitar skrup. Fungsi terminal untuk koneksi listrik, koneksi sinyal, dan fleksibilitas koneksi. Selanjutnya kita akan masuk ke fuse. Apa sih itu fuse? Fuse adalah sebuah perangkat pelindung listrik yang dirancang untuk melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih atau korsleting dengan cara pemutus sambung listrik jika arus melebihi ambang batas yang ditentukan. Jenis fuse di sini terdapat, saya ambil hanya 3, tetapi ada lebih dari 3, yaitu fuse tabung, fuse plat, dan fuse keramik. Fuse tabung adalah fuse tradisional yang menggunakan tabung kaca atau seramik dan elemen peleleh di dalamnya. Untuk fuse plat atau cartridge fuse berbentuk seperti tabung tetapi dengan elemen peleleh yang terbuat dari pelat logam. Untuk fuse keramik menggunakan tabung keramik dan elemen peleleh keramik. Ya, untuk fungsinya perlindungan terhadap koneksi listrik, melindungi peralatan dan keamanan rumah dari korsleting listrik. Inbound merupakan perangkat listrik untuk pemasangan stop kontak atau saklar.
Di sini hanya terdapat dua jenis, yaitu tipe tanam tembok dan tipe mangkok saklar. Fungsinya adalah mencegah terjadi kondensasi listrik. Untuk yang terakhir itu adalah fitting LED. Fitting LED merujuk pada bagian konektor atau aksesoris yang digunakan untuk menghubungkan dan memasang lampu LED neon dalam suatu sistem pencahayaan. Fitting ini dirancang khusus untuk lampu LED neon, memberikan koneksi yang memastikan instalasi yang tepat. Jenis fitting LED terdapat 3. Yang pertama fitting akhir, fitting penghubung, dan fitting klip. Untuk fitting akhir, end cap digunakan untuk ujung lampu LED neon yang memberikan perlindungan dan merapikan penampilan. Untuk fitting penghubung konektor, menghubungkan dua potong lampu LED neon untuk memperpanjang panjang sebaran cahaya. Untuk fitting klip digunakan untuk memasang lampu LED neon pada permukaan tertentu seperti dinding atau plafon. Fungsi fitting LED pertama, pemasangan dan penyambungan. Memberikan sarana untuk memasang dan menghubungkan lampu LED neon, memastikan koneksi listrik yang aman dan andal. 2. Perlindungan dan penataan. Fitting end cap melindungi ujung lampu dari elemen luar dan merapikan tampilan keseluruhan. 3. Pengarahan cahaya. Fitting pengarah atau channel membantu memandu cahaya LED neon sesuai dengan desain yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.